Lalu yang jadi masalah kan dukun santet itu kan. Dukun santet. Iya, sebenarnya yang mereka katanya perang itu dukun santet. Ya. Padahal untuk membuktikan ada atau tidak itu kan sulit sekali karena itu termasuk goib. Iya. Nah, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Nah, ya, itu goib itu sebenarnya ada tapi tidak kasat mata, artinya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Intinya setiap saya membuka media sosial saya selalu bermunculan itu Gus Samsudin, berita Gus Samsudin dan Marcel Radifal. Marcel Radifal ya. Ya, atau pesulap merah. Kenapa saya sangat tertarik untuk membahas ini, Ki? Karena saya pernah membuat konten bareng. Ya. Ki Jana juga. Iya, dengan beliau pesulap merah. Ya. Mendukung sekali apa yang pesulap merah lakukan. Ya, untuk membongkar dukun-dukun yang berkedok atau mengatasnamakan agama dan menggunakan trik-trik sulap. Nah, nun sewu Ki, yang ingin saya ketahui di sini, Ki Jana kan memang setahu saya basicnya memang magician, ya, pesulap. Nah, apakah Ki Jana juga menggunakan trik sulap dalam pengobatan pasien Ki Jana? Tentu saja saya berani membuat video ini. Jawabnya singkat, tidak. Iya, jadi begini. Sesuai dengan pertanyaannya, apakah saya pernah melakukan pengobatan atau katakanlah penyembuhan atau apapun masalahnya, karena bukan hanya sakit, sebenarnya permasalahan kadang yang kurang laris sehingga butuh penglaris, jomblo butuh jodoh, itu kan perlu penanganan. Ya, itu kami tidak pernah, bukan hanya jarang, tidak pernah menggunakan trik sulap tersebut. Jadi lebih ke sugesti ya, Ki? Atau apa itu? Banyak hal sih sebenarnya untuk menangani hal-hal spiritual, bahkan mistis, goib, itu ada ilmunya sendiri. Oh, begitu. Ya, ketika dicampur pun bukan lalu hanya sekedar dicampur, kita lihat itu memang ada hubungannya atau tidak gitu. Baik, lalu di sini Ki, yang ingin saya tanyakan ke Ki Jana adalah definisi antara ustadz, dukun, master, gus, kiai, atau hal goib dan makhluk halus, itu definisinya bagaimana? Ini sebenarnya awal keributan itu pun, katakanlah ribut di medsos, itu juga karena masing-masing tidak satu frekuensi dalam memahami definisi tersebut. Ya, ada yang bilang dukun, apa sih dukun? Begitu. Lalu ada yang bilang ustadz. Nah, sepanjang yang saya ketahui, dukun itu adalah sebutan untuk orang yang ahli di bidang tertentu. Misalkan dukun bayi, ahli menangani persalinan. Dukun pijat ahli menangani pemijatan. Itu dan semua ada ilmunya. Dukun ebek atau kuda lumping. Nah, dukun kuda lumping juga ahli menangani permasalahan dalam tari kuda lumping tersebut. Orang ketika kesurupan, bagaimana menangannya. Jadi sekali lagi, dukun itu adalah sebutan untuk orang yang ahli di bidang tertentu. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu semacam ahli atau pakar. Atau kalau bahasa asing itu master. Master itu kan orang yang sudah menguasai di bidang tertentu juga. Jadi master apa gitu. Ya, sudah menguasai, master of ceremony. Jadi ahli menguasai seremonial. Jadi pembawa acara, itu namanya master of ceremony. Jadi ahli menguasai
di bidang seremonial tersebut. Apakah artinya dukun dan master itu punya istilah yang sama, hanya penyebutannya yang beda? Ya, sebenarnya kurang lebihnya hampir sama. Kalau zaman dulu memang awal-awal itu ada sebutan dukun karena banyak ahli untuk menangani masalah tadi bayi, pijat, untuk dukun petung, menangani masalah hitungan hari baik, itu kan juga ada patokannya, ada ilmunya. Lalu yang jadi masalah kan dukun santet itu kan. Dukun santet. Iya, sebenarnya yang mereka katanya perang itu dukun santet. Ya. Padahal untuk membuktikan ada atau tidak itu kan sulit sekali karena itu termasuk goib. Iya. Nah, ini. Sesuatu yang tidak bisa dilihat. Nah, ya, itu goib itu sebenarnya ada tapi tidak kasat mata, artinya tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Yang bisa kita lihat sebenarnya tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu efek dari makhluk goib tersebut atau katakanlah hal-hal mistik itu. Nah, seperti halnya kalau kita kesetrum, Ge. Nah, kita tidak bisa melihat setrumnya, namun kita merasakan. Nah, betul kan, sama misalnya listrik itu kan punya tenaga atau energi yang luar biasa. Betul. Tapi kita tidak bisa melihat apakah itu ada listriknya atau tidak. Kabel ya yang kita lihat kabel, tapi kita tidak bisa melihat di situ ada setrumnya atau tidak, ada energi listriknya atau tidak, kecuali dengan disentuh, lalu dengan alat untuk membuktikan di situ ada setrumnya atau tidak. Begitupun yang namanya jin, orang tidak akan bisa melihat yang namanya jin, tetapi bisa mengetahui keberadaannya. Artinya ini pas ada di sekitar sini ada datang, itu untuk orang-orang yang peka bisa merasakan tapi tidak bisa melihat. Iya, betul. Sebagaimana gambaran lagi ini karena banyak nyamuk karena kita di pekarangan. Kalau makhluk itu makhluk kecil tapi bukan lembut. Hanya kecil saja. Ini bukan lelembut. Nyamuk itu ya, makhluk kecil tapi bukan lelembut. Iya. Duh, ini ternyata sedulur semua banyak nyamuk karena kita berada di pekarangan dan suasananya memang sudah menjelang petang. Oke, itu tadi tentang definisi dukun dan master, ya. Lalu untuk ustadz sendiri, nah, ustadz, kiai, gus itu sekarang hampir disamakan. Sama, padahal masing-masing definisinya berbeda. Untuk ustadz itu kan sebutan untuk guru, jadi orang yang mengajarkan sesuatu. Ustadz atau ustazah gitu ya? Iya, itu sebenarnya guru. Kalau kiai itu sesuatu, bisa juga barang atau orang yang dimuliakan, kiai. Makanya di Solo ada Kiai Slamet, itu bukan manusia, bukan orang, tetapi itu binatang. Ada dulu kalau tidak salah Kiai Keboijo. Kebobule. Oh iya, Kebobule. Kebobule itu yang disebut Kiai Slamet. Nah. Kiai Slamet itu wujudnya sebuah kerbau tetapi albino bule. Oh iya. Itu karena kelangenan raja waktu itu, sehingga katakanlah seperti dimuliakan hingga disebutan kiai, punya sebutan kiai. Oh, jadi kiai itu adalah benda atau orang atau sesuatu yang dimuliakan. Itu kenapa di daerah mana itu kok ada Kiai Ki Ageng Selo. Nah, ya sama orang yang padahal dimuliakan. Itu batu ya. Iya. Kiai Selo. Selo itu batu. Memang batu. Jadi karena kebanyakan ustadzah itu kan guru, kebanyakan kalau zaman dulu guru ngaji, guru tentang budi pekerti, itu kan juga orang yang dimuliakan. Maka kadang orang salah kaprah menyebut kiai ya ustadz, ketika ustadz ya kiai. Padahal di pondok pesantren itu semuanya ustadz dan ustazah semua. Pembimbingnya ya. Iya. Yang biasanya yang pimpinannya atau yang dituakan itu yang disebut kiainya. Lalu Gus ya. Gus itu awalnya sebutan untuk anak kiai.
Karena biasanya kan masih kecil itu dipanggilnya Bagus gitu, karena Bagus itu gagah. Maka ketika manggil Gus, Bagus, karena anaknya Kiai, sebutannya Gus, sampai besar pun masih dipanggil Gus. Lalu anak saya karena bukan keturunan Kiai, boleh dipanggil Gus enggak Ibu? Boleh kalau namanya Agus. Kalau pas lahir bulan Agustus sekarang. Biasanya diberi nama Agus, baik. Iya. Lalu tadi tentang makhluk halus itu sama dengan goib. Iya, halus itu kan memang kecil sekali. Kalau termasuk secara ilmiah untuk bakteri itu kan sebenarnya makhluk tapi halus, nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dapat diambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.